semuanya, aku Bertin. Kali ini pengen ngajak ngobrol salah satu milenial berbakat tanah air. Langsung aja ya. Namanya Chandra Dwianto, atau yang lebih kita kenal dengan Cancil Chan. Wah, daripada penasaran, langsung kita sapa aja. Selamat malam, Mas Cancil. Halo, selamat malam Mbak Bertin. Selamat malam semuanya. Halo, salam kenal. Ngobrol soal impian atau apa ya, lebih ke motivasi awalnya untuk bergabung, untuk ikut dan suka sama si yang namanya ilustrasi ini, animasi ya, iya itu. Jadi kalau dulu tuh 90-an awal itu belum ada banyak gadget ya Mbak ya. Mbak pasti tahu, belum ada handphone, apalagi smartphone ya, telepon yang telepon rumah aja masih jarang yang punya. Jadi hiburan tuh masih sedikit banget. Dan saat ada TV berwarna, mulai ada program yang bisa kita tonton, itu tuh di beberapa stasiun swasta ada kartun ya, ada anime Jepang. Dan saya mulai ikutin itu, saya suka banget karena dulu belum ada acara-acara seperti itu. Jadi pas ada acara seperti Dragon Ball dan Sailor Moon, saya suka banget nontonnya. Dan karena nggak bisa kita record, kita juga nggak punya kamera buat screenshot, buat ngabadiin kartun itu yang saya suka. Jadi saya selalu siapin kertas dan pensil. Setiap hari Minggu itu Minggu pagi itu udah mulai anime Jepang yang udah di dubbing bahasa Indonesia ya Mbak ya. Saya mulai gambar di situ dan jadi tertarik. Wah, seru banget ya, kayaknya bisa gambar karakter-karakter yang kita suka gitu. Dan pengen banget gambar yang versi Indonesianya gitu loh, versi lokalnya, karena kan yang saya tonton itu kan versi impor ya istilahnya ya, versi Jepang gitu. Jadi pengen banget buat yang lokal. Nah, tapi mulai menggeluti kalau ini adalah wah ini passion nih, wah ini hobi, wah ini bisa jadi impian dan bisa jadi masa depan. Itu mulai kapan? Terus usahanya apa aja tuh? Kalau untuk serius, untuk tahu ya ini bakal jadi prospek ke depannya, kira-kira SMA, kira-kira saat saya SMA, dan saya berpikir saat itu dunia perkomikan Indonesia udah mulai bangkit ya Mbak ya. Udah ada beberapa judul komik di Indonesia yang diterbitin sama komikus asli dari Indonesia, dan gambarnya itu keren-keren banget. Dan saya lihat, wah sepertinya ini bisa jadi prospek pekerjaan masa depan saya nih gitu loh. Ternyata menggambar bisa dibayar ya, ternyata menggambar bisa gajian juga gitu loh. Realisasi yang paling nyata apa Mas dari menggambar itu, yang akhirnya kayak wah ternyata aku bisa mewujudkan impianku misalnya kayak gitu. Pencapaiannya apa sih Mas? Ya, jadi setelah suka gambar, kan kadang kita narsis dan pengen gambar kita dilihat orang gitu kan. Portofolio juga kan? Portofolio juga, dan pengen banget bikin pameran tuh, dari dulu tuh pengen banget bikin pameran. Tapi untuk bikin sebuah pameran itu nggak murah dan nggak mudah gitu kan. Jadi daripada pameran konvensional, saya akhirnya punya ide untuk bikin pameran virtual. Itu kira-kira 2017 ya, 2016-2017. Karena klien saya kebanyakan orang luar, akhirnya mereka mau bantu saya dengan mereka selfie, mereka foto diri mereka memegang karya saya dari negara mereka masing-masing. Dan mereka itu posting di sosial media dengan hashtag #GetCancelize, salah satu hashtag buatan saya. Jadi ya rasanya tuh saya pameran dari seluruh dunia gitu loh. Jadi nggak kebayang, pameran di Indonesia aja saya nggak mampu. Apalagi ini ternyata teman-teman mau bantu saya dari negara paling barat sampai negara paling timur. Semuanya pegang karya saya yang kebetulan mereka pernah hire jasa saya untuk gambar portret mereka. Jadinya mereka foto bareng karya saya, dan di belakangnya itu ada landmark ikonik dari negara mereka. Itu saya bangga banget. Jadi kayak rasanya pernah pameran di seluruh dunia gitu loh, di banyak sekali negara. Ada banyak klien kan, dan sampai akhirnya di-hire ke di Inggris ya Mas ya. Nah itu awalnya gimana tuh Mas? Ya, jadi awalnya
di 2015 saya mencoba peruntukan di tour guide ya Mbak, di pemandu wisataan. Saya coba ingin mengenalkan Jakarta karena sebenarnya goal saya ini ingin mengenalkan Indonesia. Goal saya ingin mengenalkan Indonesia di mata dunia karena seperti yang banyak orang tahu, bahkan Bali aja dikira negara ya. Bali dikira negara. Iya, kadang ditanya Bali itu dekat sama Indonesia itu dekat sama Bali atau enggak gitu loh. Gemes. Akhirnya saya jadi tour guide, jadi pemandu wisata dan klien saya turis-turis asing tanpa sengaja mereka tahu background saya adalah seorang desainer, seorang ilustrator. Akhirnya mereka mencoba meng-hire saya untuk beberapa proyek desain, beberapa proyek ilustrasi. Dan akhirnya mereka kecantol nih istilahnya nih Mbak. Kecantol dan mereka itu kasih tahu ke teman-teman mereka gitu loh. Akhirnya teman-teman mereka jadi tahu saya dan jadi pakai jasa saya juga. Akhirnya saya bisa jadi istilahnya keliling ke berbagai negara gara-gara gambar itu. Padahal saya nggak iklanin, saya nggak jualan, bahkan saya nggak punya website untuk jualan portofolio saya, untuk jualan karya-karya saya. Tapi by word of mouth, ternyata pemasarannya seperti itu. Kalau di negara-negara asing itu dari kepercayaan mulut ke mulut makin meluas dan ya koneksi saya jadi makin lebih besar dan ya akhirnya saya sampai hari ini bisa dapat orderan seperti itu sejarahnya. Nah ini Mas, kalau misalkan aku kasih beberapa pesan-pesan lah buat nih anak milenial, apalagi yang sekarang lagi di rumah aja, daripada rebahan-rebahan aja, mungkin ada hal yang positif yang mungkin bisa mereka lakukan mulai dari sekarang itu, apa pesannya sih? Bisa diakses secara bebas dan banyak sekali ilmu-ilmu gratis, tutorial, kalian tinggal browsing, seperti kan kalian jago banget tuh ya browsing artikel apa aja kalian bisa dapet. Jadi saatnya kalian upgrade diri kalian ke yang lebih baik. Stop jadi kaum rebahan, saatnya bangkit. Karena kalau kalian nggak mulai sekarang, 5 atau 10 tahun lagi kalian akan menyesal karena teman-teman kalian yang sekarang bangkit sudah akan ada jauh di depan kalian.